mau ngomongin tentang drama-drama kebahagiaan kita. Iya, belum benar-benar belum pernah ketemu. Iya, Jadi bener. belum pernah ngerasain gimana rasanya berdua, belum ada momen-momen berdua, belum ada bahkan belum ada sesuatu yang dirindukan gitu loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku, Silmi. Dan sekarang aku ditemenin sama suami aku. Say hey. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Apalagi di pergantian tahun ini ya. Pastinya masing-masing punya resolusi sendiri yang pastinya masih semangat-semangatnya untuk menjalani resolusinya. Malam ini di sini udah malam, jadi aku udah anak-anak udah tidur. Terus jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seputar apa ya? Nggak tahu, aku belum kasih tahu. Seputar ini aja sih. Mau ngomongin tentang drama-drama kebahagiaan kita. Gimana tuh drama-drama? Semuanya. Oke. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu, kita sebulan yang lalu, nggak sebulan sih, kira-kira berapa hari yang lalu ya? Apa? Enif, Oh, seminggu ya? seminggu lah. Ya, seminggu yang lalu. Enggak. 10 hari. 10 hari ya? 10 hari yang Sekarang lalu. tanggal 4 ya? Tanggal 5. 5 ya? Iya, 10 hari yang lalu kita habis anniversary pernikahan yang ke-6 ya Bang ya? Udah melalui segala. Bahkan temen aku tuh nanya, Far nih 2014 apaan? Nah itu tanggal aneh nikah gitu. Terus dia bingung, hah? Ente nikah 2014? Soalnya dia bingung kan, soalnya aku datang ke Mesir tuh 2014 juga. Iya, Jadi karena dia kayak bingung gitu, hah kok bisa nikah? Terus lagi di Mesir. iya, karena waktu itu kita ini ya ngasih kartu ucapan gitu ya ke teman-teman, ngasih kartu ucapan kalau kita tuh lagi enif saat itu ya kan. Jadi orang-orang kayak dari 2014 sampai 2020 gitu. Iya. Terus kita udah 6 tahun nih, tapi kan kita LDM kan 3 tahun. Terus gimana tuh menurut kamu, perasaan kamu pas LDM tuh masih inget gak sih rasa-rasanya, drama-dramanya? Kalau LDM tuh ya kayak gimana ya, kayak kita ya kayak kebanyakan orang remaja pada umumnya sih, umur 18 sampai 22. Remaja, iya benar. Ya benar, soalnya sekarang juga aku masih remaja dan teman-teman aku juga masih banyak juga yang masih dalam pencarian. Jadi ibaratnya pas LDM tuh ya sama kayak mereka pas lagi sekarang gitu, banyak kontak kayak kontakan sama perempuan. Nah ibaratnya aku sama kamu itu waktu itu ya kayak gitu, cuma kontak-kontakan doang ya, kayak gitu pacaran aja, cuma nanyain kabar, lagi ngapain, lagi di mana. Tapi nggak ada beban apa gitu. Tapi kan? belum benar-benar belum pernah ketemu. Iya, jadi belum pernah ngerasain gimana rasanya berdua, belum ada momen-momen berdua, belum ada bahkan belum ada sesuatu yang dirindukan gitu loh. Jadi kita kayak seakan-akan ibaratnya tuh kayak merindu, kayak belum pernah ketemu sama seseorang tapi udah kangen. Ibaratnya kayak kita sama baginda Nabi, kita kan belum pernah ketemu tapi kayak semoga bisa bertemu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sih rasanya paling ya kayak pacaran gitu deh, pacaran cuma ya alhamdulillah udah diakad dalam akad syar'i gitu loh, maksudnya udah halal lah ibaratnya. Drama juga tuh sinyal gitu kan, kalau kita teleponan sinyalnya suka nggak nyampe. Soalnya di asrama aku tinggal itu emang terkenal sinyalnya jelek. Oh gitu. Dan nggak ada wifi di sana, jadi ya udahlah. Apalagi kalau misalkan lagi akhir bulan terus nggak ada paket, ya udah cuma bisa WhatsAppan doang, nggak bisa video call, ya nggak bisa video call setiap hari lah. Terus juga kita kan beda 5 jam kan. Di sini lebih di Indo lebih cepat. Jadi terkadang aku udah tidur, kamu masih bangun, ya kan? Terus misalkan di aku jam 5 sore, kamu udah jam 10 udah tidur. Iya, udah tidur. Terus besoknya lagi aku udah bangun, kamu masih tidur. Kamu jadi kayak jam 5, aku baru jam 12 malam gitu loh. Tapi enaknya kalau ada beda waktu gitu tuh, jadi misalkan aku pengen bangun pagi atau misalkan pengen sahur,
ya jadi enak Minta gitu, ada yang bangunin, minta ada bangunin. yang ini. Soalnya misalkan subuh jam 4, ya kan di Indo udah jam 9 kan, udah pasti semua orang udah pada bangun. Jadi ya tinggal minta teleponin aja atau minta iniin. Soalnya apa ya, kalau aku pribadi kalau denger alarm itu kayak kurang ampuh gitu. Lebih ampuh tuh denger suara telepon orang. Iya benar. Jadi kalau ada orang nelpon, entah itu lewat WhatsApp atau lewat Langsung. langsung, lebih kedengeran di telinga daripada alarm. Ya, Alarm tuh kayak, ya bahkan kan orang tuh yang terkenal kan, misalkan kita ngomong jam 3, dari jam 2.30, 2.35, 2.40, 2.45 gitu. Iya. Itu udah kayak gitu udah Nggak setengah sekali nggak bangun-bangun. bangun juga. Tapi kalau misalnya orang nelpon itu insya Allah langsung sadar lah gitu, langsung nyari di mana HP, jadi bisa kebangun. Enaknya gitu sih. Iya, paling ada yang masalah komunikasi aja kali ya. Kadang ada salah paham. Iya, karena kan atau ya karena jauh. enggak, orang gede aja kadang komunikasi aja masih suka salah, apalagi kita masih waktu itu umur 18, 19, 20 ya masih Ya gitu lah. Allah, kocak banget lah pokoknya. Masih ibaratnya tuh ya, kalau anak bayi tuh masih pengen tahu gimana caranya ngomong. Nah ini ibaratnya kita orang baru nikah pengen tahu gimana cara komunikasi suami istri gitu loh. Iya. Jadi buta banget dan emang benar-benar kayak ngeraba dikit-dikit nih sebenarnya kita harusnya gimana gitu sama pasangan, terus kayak gitu lah. Alhamdulillahnya kita nggak ada masalah yang gimana-gimana ya. Ya alhamdulillah sih nggak ada masalah yang berarti gitu. Mungkin Nggak ada karena masalah berarti. nggak ada secara fisik, nggak ketemu gitu. Jadi kalaupun berantem ya udah berantemnya virtual juga. Karena ngobrolnya virtual, jadi berantemnya juga virtual. Iya. Terus juga kan mungkin karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang udah berkeluarga tuh. Kalau kamu kan masih kontakan sama orang tua juga, aku pun juga kan. Orang-orang yang udah berkeluarga yang udah punya pengalaman kayak gimana sih masalah-masalah rumah tangga itu ya kan. Jadi masalah-masalah apapun tuh udah ada ritmenya, udah tau lah solusinya kayak gimana harusnya kan. Jadinya ya masalah-masalah tuh ya udah selesai dengan baik lah gitu. Iya. Oke, kalau misalnya 3 tahun ke belakang nih, kita kan baru ketemu ya, maksudnya baru satu atap gitu 3 tahun terakhir ini. Pastinya makin banyak dong drama-dramanya. Gimana nih Bang menurut kamu? Sebenarnya sih dramanya Suka itu dukanya. lebih ya, kalau misalnya 3 tahun pertama yang LDM itu atau yang long distance marriage itu masalahnya komunikasi kan. Nah ternyata setelah ketemu pun masalahnya di komunikasi juga. Sama juga ya. Jadi apa ya, nggak ada bedanya gitu. Cuma bedanya paling kalau ketika long distance marriage itu ya orangnya nggak ada. Jadi kita cuma mau salah paham di handphone aja atau di ini. Tapi kalau misalkan 3 tahun terakhir yang kita bareng-bareng, yaitu lebih apa ya, lebih benar-benar apa, jadi pembelajaran banyak lah gitu. Pembelajaran itu kita berkomunikasi tuh kayak gimana, aku tuh cara berkomunikasi sama kamu gimana yang bisa dimengerti, atau kamu gimana cara berkomunikasi sama aku. Bahkan yang sangat aku sama mungkin kamu syukuri waktu 2019 itu ada seminar parenting kan. Nah di situ kan kita jadi tahu gimana sebenarnya bahasa cinta. Jadi komunikasi itu ya dengan bahasa cinta pasangannya kalau pengen tersampaikan. Kalau misalkan nggak dengan bahasa cinta pasangannya, ya mau kayak gimana pun usahanya nggak akan semaksimal mungkin, nggak akan sampai. Bahkan yang ada malah kayak ya salah paham terus gitu loh, atau apa namanya ya. Setuju. Ya gitu-gitulah. Iya, kayak kamu ya, kalau misalnya lagi ada salah paham atau nggak enak gitu kan, pasti maunya dibaik-baikin dulu. Sukanya apa? Sukanya dipijitin. Ya udah aku pijitin dulu kamu kan, baru bisa diajak ngomong. Begitu pula aku kan. Itu beda lagi, bukan dipijitin. Iya, jadi aku tuh punya sering sih, nggak ya dulu. Sekarang udah capek lah marah-marah terus. Jadi kalau misalnya mau marah dibicarain aja ya Bang. Iya. Jadi enggak, ya, jadi kalau misalnya aku mau marah tuh jangan sering-sering ya. Misalnya ini untuk aku sih, jangan sering-sering marah karena bakal nular gitu ke kamu. Kamu ngerasa gak sih terkadang tuh kalau aku banyak marah tuh kamu jadi kayak ketularan pengen marah juga gitu. Jadi sekarang udah jangan marah gitu. Terus juga nih aku pernah dapat dari kamu, dapat apa ya, kayak baru sadar ketika
pas aku marah, terus pas kamu tenangin aku dengan kayak dirangkul atau dipegang gitu tangannya, terus langsung kayak luluh gitu loh, langsung kayak udah nggak ada emosi lagi gitu. Jadi kayak emang bahasa cinta orang-orang kan beda-beda kan, jadi cara meluluhkan emosinya, cara berbicaranya gimana biar tenang kan beda-beda gitu. Terus gimana lagi bang selain itu? Ya udah, aku kalau kamu marah sih aku ya udah kayak udah tahu. Iya, kayak udah tahu, terus kayak udah tahu celahnya, kayak udah tahu gimana cara nenanginnya. Jadi ya semakin kesini 6 tahun tuh bukan sia-sia semua gitu loh. Ada pembelajaran banyak. Mungkin kita awal-awal banyak salahnya, ya biasalah kayak bayi baru jalan pasti banyak jatuhnya, bayi baru ngomong pasti banyak kepelintirnya gitu. Kita juga kan awal-awal komunikasi nikah tuh ya banyak ininya, tapi alhamdulillah sih yang aku syukuri masa-masa itu berjalan beriringan sama masa-masa yang lain kayak masa aku kuliah gitu. Jadi setelah sekarang udah selesai kuliah tuh ya ada pembelajaran juga dalam komunikasi di keluarga misalkan, karena kita nggak bisa naik tingkat ke ke lingkungan yang lebih besar kalau misalkan dalam diri kita sendiri atau dalam keluarga kita itu belum selesai gitu. Jadi kalau misalkan ya bebas sih orang kayak gimana, cuma kalau aku sih mensyukuri aja udah belajar komunikasi dalam rumah tangga, dalam keluarga itu dari dulu, meskipun ya banyak masalah, entah itu dari keuangan, dari sosial, dari yang lainnya lah pokoknya. Cuma ya intinya lebih banyak bersyukurnya bisa belajar, lebih banyak bersyukurnya bisa berproses gitu loh sampai sekarang. Meskipun sekarang juga masih terus proses juga, artinya ya bukan 6 tahun tuh ya hanya cuma angka doang gitu loh. Ya cuma angka doang. Jadi ya belajar mah terus-terusan aja. Bahkan kemarin itu 2019 itu kan hitungannya udah 5 tahun kita nikah kan. Udah 5 tahun, tapi ya kita baru pernah ikut seminar parenting. Mungkin baca-baca di yang lain banyak cuma baca. Ikut secara langsung dan langsung praktek itu benar-benar pas di seminar parenting itu. Kebetulan pembicaranya datang ke Kairo dan kita ngobrol di situ. Akhirnya ada komunikasi, ada diskusi segala macam. Jadi ya jangan pernah ini sih, yang penting tetap yakini aja gitu loh. Kenapa dulu kita nggak pernah ikut seminar parenting? Ya dulu kita LDM. Iya sih, karena kita LDM dan kita kayak puas-puasin dulu gitu ya, kayak sendiri apa yang mau dicapai, kamu juga apa yang mau dicapai, karena kan belum bareng-bareng kan. Kayak gitu ya. Ya Allah, apalagi sekarang nih, kamu kan sambil kuliah, sambil kerja juga, sambil sama-sama apa namanya, beres di rumah, didik anak-anak, ini juga gitu, bantu-bantu rumah semuanya, jadinya luar dalam pernah gitu. Oke, iya. Gimana perasaan kamu? Capek? Ya biasa aja sih, maksudnya mungkin emang sekarang lagi fasenya kita lagi kayak gitu prosesnya. Nanti ada masanya kita fokus ke yang lain ya, selagi kita dikasih kesempatan untuk quality time sama keluarga, selagi kita masih ada kesempatan yang kayak gini jadi manfaatin aja gitu kalau aku sih. Jadi bareng-bareng ya, semangat menggapai mimpi kita bareng-bareng. Mungkin nggak tahu kedepannya apakah bisa bareng-bareng terus, kan nggak ada yang tahu kedepannya kayak gimana jalan-jalan kita. Benar-benar. Itu sih. Oke, kalau gitu masih banyak lagi sebenarnya yang pengen aku ceritain di sini, cuma karena ada suara tangisan. Suara tangisan dari dalam, jadi ya udah kita cukupin aja sampai sini. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang punya saran, mau nanya-nanya atau apa ya, request gitu, kita pengen ngobrol apa, boleh ya request di kolom komentar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.